Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas siswa kelas 11 pemasaran. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi saluran distribusi. Sebelumnya, buka catatan kalian. Apakah materi terakhir mengenai jenis saluran distribusi? Jika benar, materi selanjutnya adalah saluran distribusi. Untuk menyimak video ini, silahkan siapkan buku catatan dan alat tulis kalian untuk mencatat informasi yang ada dalam video ini. Fungsi saluran distribusi. Pengertian fungsi saluran distribusi adalah aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan anggota saluran distribusi dalam memindahkan barang dari produsen ke konsumen dan menciptakan kegunaan produk tersebut bagi konsumen. Ini sejalan dengan pengertian saluran distribusi. Masih ingat kan? Nah, menurut Kotler, fungsi saluran distribusi ada 9. Yang pertama ada informasi, kedua pesaing, ketiga pemasok, keempat promosi, kelima negosiasi, keenam pemesanan, ketujuh pembiayaan, kedelapan pengambilan risiko, dan kesembilan adalah fisik. Jumlahnya ada 9 kan? Jangan lupa ya dicatat. Nah, saluran distribusi yang pertama berfungsi sebagai informasi. Menurut Darmesta, kaitannya dengan seberapa jauh kepentingan pembeli, penjual, atau lembaga lain dalam saluran distribusi. Misalnya nih ya, sebuah supermarket dapat memberi informasi tentang jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tersedia untuk dijual. Yang kedua adalah pesaing. Menurut Kotler dan Armstrong, pesaing berkaitan dengan apa yang menjadi sasaran dan strategi pemasaran apa yang mereka, serta apa saja kekuatan dan kelemahan mereka, serta bagaimana mereka bereaksi terhadap strategi pesaing yang mungkin Anda gunakan. Nah, yang ketiga adalah pemasok. Pemasok merupakan sebuah mata rantai penting dalam sistem penyerahan nilai kepada pelanggan dan perusahaan. Maksudnya bagaimana? Ini kaitannya dengan persediaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga pelaku saluran distribusi dapat memantau kecenderungan harga dari pemasok. Yang keempat adalah promosi. Dalam promosi, saluran distribusi ini perusahaan harus dapat memilih bentuk-bentuk promosi, baik sampel, kupon, paket harga, hadiah, dan lain-lain. Yang kelima adalah negosiasi. Ini berhubungan dengan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain yang sehubungan dengan penawaran, sehingga perpindahan hak kepemilikan dapat dilaksanakan. Nah, dalam negosiasi tidak hanya harga saja, tapi bisa saja berupa penyelesaian kontrak, mutu barang atau jasa, volume pembelian, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah pemesanan. Pada fungsi ini, anggota saluran distribusi memproses kebutuhan dari pelanggan dan mengirim informasi tersebut kepada rantai pasokan melalui sistem informasi logistik. Yang ketujuh adalah pembiayaan. Fungsi pembiayaan ini berhubungan dengan permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari penyaluran distribusi. Yang kedelapan adalah pengambilan resiko. Ada biaya, tentu ada resiko. Saluran distribusi mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tentu ini memiliki resiko. Ada banyak resiko dari saluran distribusi ini. Antara lain, hal-hal pemrosesan pemesanan, resiko tempat penyimpanan barang persediaan, resiko banyaknya persediaan yang disimpan, serta resiko pengiriman barang pesanan kepada pelanggan. Nah, yang terakhir atau yang ke-9 adalah fisik. Menurut Saladin, fungsi fisik saluran distribusi berhubungan dengan penyimpanan barang dan transportasi. Fungsi penyimpanan menciptakan faedah dan kegunaan waktu karena melakukan penyesuaian antara penawaran dan permintaan. Sedangkan menurut MC Daniel, saluran distribusi umumnya memiliki suatu model transportasi berdasarkan beberapa kriteria. Ini dia kriterianya. Nah, berikut yang tadi adalah fungsi saluran distribusi. Ada hal-hal yang perlu kalian catat, yaitu terkait dengan pengertian saluran distribusi dan fungsi-fungsi saluran distribusi yang berjumlah 9. Silahkan untuk dicatat di buku catatan kalian. Setelah itu silahkan dikerjakan tugas yang diberikan. Dan terakhir dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020
pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Apabila ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi saluran distribusi atau hal-hal yang lain, bisa ditanyakan kepada saya melalui nomor WA atau komen video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.